Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Perkasa. Saya berasal dari kelas D. Dengan NIM saya 12160000010. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Uji normalitas adalah metode pengujian statistika yang digunakan untuk menilai sebaran data pada sampel kelompok data variabel apakah terdistribusi normal atau tidak. Terdapat dua analisis dalam uji normalitas, yaitu analisis grafik dan analisis statistika yang terbagi menjadi 5 metode, yaitu uji chi-square, Lilliefors, Bjerkreimera, Kolmogorov-Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Di sini saya sudah mempunyai sebuah data dan saya akan menguji normalitas melalui SPSS. Di sini saya sudah menginput 4 nilai dari pretest kelas eksperimen, post-test kelas eksperimen, pretest kelas kontrol, post-test kelas kontrol. Selanjutnya di sini juga saya sudah menginput keempat kelas yang tadi. Selanjutnya, bagaimana cara menganalisisnya untuk membuat uji kenormalitasnya. Yang pertama di sini analis, lalu ke deskriptif statistik, lalu ke explore. Selanjutnya di sini kan ada 4. Nah, selanjutnya di sini pindah-pindahkan ke dependent list sebelah kanan. Itu 1. Nah, selanjutnya pencet plots. Nah, selanjutnya checklist normality plots with test. Selanjutnya continue. Selanjutnya tinggal oke. Nah, di sini kita menunggu hasil uji normalitas. Nah, sini udah muncul dan masih menunggu beberapa waktu lagi. Sedang running. Nah, di sini ada grafik-grafik hasil, cuman yang kita akan pakai yaitu test of normality-nya. Di sini kita akan mengambil test normality untuk membuat hipotesis. Saya sudah membuat hipotesisnya tentang 2 pertanyaan di sini. Ujilah apakah data pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. Yang kedua, ujilah apakah data proses kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. Yang pertama, uji kenormalan data hasil pretest kelas eksperimen. Hipotesa statistik di sini, HO, data berasal dari populasi yang distribusi normal. H1, data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Saya menggunakan alfa 5%. Nah, di sini, ini adalah data hasil test of normality, Kolmogorov-Smirnov, dan Shapiro-Wilk yang tadi di SPSS. Tinggal pindahkan ke sini. Nah, selanjutnya di sini uji kenormalan Kolmogorov-Smirnov. Kita ambil SIG-nya di sini. Dari Shapiro-Wilk juga. SIG-nya yang pertama ada 0,178. Uji kenormalan Shapiro-Wilk-nya SIG 0,068. Kriteria uji, HO ditolak jika SIG atau p-value lebih kecil dari alfa 0,178 atau lebih kecil dari 0,05. HO diterima jika SIG atau p-value lebih besar sama dengan alfa 0,178 atau lebih besar 1,78 lebih besar 0,0 sama dengan 0,05. HO ditolak jika SIG atau p-value lebih kecil dari alfa 0,068 lebih kecil dari 0,05.
HO diterima jika SIG atau p-value lebih besar sama dengan alfa 0,068 lebih besar sama dengan 0,05. Selanjutnya kesimpulannya, data pretest kelas eksperimen berasal dari populasi distribusi normal dengan taraf nyata 5%. Selanjutnya uji kenormalan data hasil pretest kelas kontrol. Hipotesa statistiknya, HO data berasal dari populasi yang distribusi normal, H1 data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Saya masih menggunakan alfa 5%. Uji kenormalan Kolmogorov-Smirnov 0,009, uji kenormalan Shapiro-Wilk-nya 0,072. Kriteria ujinya, HO ditolak jika SIG atau p-value lebih kecil dari alfa 0,09, lebih kecil dari 0,05. HO diterima jika SIG atau p-value-nya lebih besar sama dengan alfa atau 0,009 lebih besar sama dengan 0,05. HO ditolak jika SIG atau p-value lebih kecil dari alfa 0,072 lebih kecil dari 0,05. HO diterima jika SIG atau p-value lebih besar sama dengan alfa 0,072 sama dengan lebih besar sama dengan 0,05. Kesimpulannya, data nilai pretest kelas kontrol berasal dari populasi distribusi normal berdasarkan uji kenormalan Shapiro-Wilk dengan taraf nyata 5%. Selanjutnya masih sama kenormalan dasar hasil post-test kelas eksperimen. Hipotesa statistik masih sama, HO data berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan H1 data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Saya masih menggunakan alfa 5% di sini. Uji kenormalan Kolmogorov-Smirnov 0,043, uji kenormalan Shapiro-Wilk 0,144. Kriteria uji yang Kolmogorov-Smirnovnya, HO ditolak jika SIG atau p-value lebih kecil dari alfa 0,043 lebih kecil dari 0,05. HO diterima jika SIG atau p-value lebih besar sama dengan alfa 0,043 lebih besar sama dengan 0,05. Lalu ini Shapiro-Wilk-nya, HO ditolak jika SIG atau p-value lebih kecil dari alfa 0,144 lebih kecil dari 0,05. HO diterima jika SIG atau p-value-nya lebih besar sama dengan alfa 0,144 lebih besar sama dengan 0,05. Kesimpulannya, data nilai post-test kelas eksperimen berasal dari populasi distribusi normal berdasarkan uji kenormalan Shapiro-Wilk dengan taraf nyata 5%. Selanjutnya ada uji kenormalan data hasil post-test kelas kontrol hipotesis. Statistiknya di sini masih sama seperti yang di atas, berasal dari populasi yang distribusi normal, HO-nya langsung H1-nya tidak berasal dari populasi yang distribusi normal. Saya masih menggunakan alfa 5% juga di sini. Selanjutnya di sini uji kenormalan Kolmogorov-Smirnov-nya 0,07 yang paling akhir, yang paling bawah, dan kenormalan Shapiro-Wilk-nya juga sama, yang paling bawah 0,55. Uji kriteria ujinya, HO ditolak jika SIG p-value lebih kecil dari alfa, ini tuh yang kenormalan Kolmogorov-Smirnov-nya 0,007 lebih kecil dari 0,05. HO diterima jika SIG atau p-value-nya lebih besar sama dengan alfa 0,007 lebih besar sama dengan 0,05. Di sini kriteria uji kenormalan Shapiro-Wilk, di sini HO ditolak jika SIG p-value lebih kecil dari alfa 0,055 lebih kecil dari 0,5. HO diterima jika SIG atau p-value lebih besar sama dengan alfa 0,055 lebih besar sama dengan 0,05. Kesimpulannya, data nilai post-test kelas kontrol berasal dari populasi distribusi normal berdasarkan uji kenormalan Shapiro-Wilk dengan taraf nyata 5%. Untuk kesimpulan keseluruhannya, berdasarkan hasil uji kenormalan di atas, didapat bahwa data nilai pretest kelas eksperimen adalah kelas kontrol distribusi normal, serta data nilai post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol juga berdistribusi normal. Jadi semuanya normal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.